ada sebagian orang yang masih memisahkan ini Betul, sholat, betul. ini puasa, ya udah ibadah. Tapi giliran muamalah dia seolah-olah meninggalkan agamanya gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HKTV dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah dalam podcast HK kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Mulyana Saleh, SE, MPD. Ahlan wa sahlan Ustadz. Syukran. Saya Terima Ustadz. kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi perlu teman-teman podcast HK tahu ya, jadi beliau adalah selaku bendahara umum Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Udah berapa tahun, Ustaz? Bendahara itu saya diamanahi di akhir tahun 2018. 2018. Berarti sekitar kurang lebih Sudah hampir 6 tahunan, 7 tahun lah. 7 tahun ya, atau 8 tahun jalan ya. Masya Allah. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini kita ingin ngobrol tentang ekonomi syariah di era digital. Ini kayaknya seru nih, karena memang bagaimanapun juga ya pesantren, santri dan sebagainya juga kan ada sebuah keinginan, mimpi besar bahwa ekonomi syariah itu tumbuh dan juga besar di Indonesia. Nah, tapi sebelum jauh ke sana mungkin bisa diceritakan nih bagaimana Ustadz tertarik dengan bidang ekonomi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ketertarikan saya di bidang ekonomi syariah itu seperti tadi yang disampaikan ya, akhir 2018 saya diamanahi jadi bendahara Husnul Khotimah. Kemudian di awal atau pertengahan lah gitu ya, tahun 2020 saya diamanahi jadi dosen juga di Stisaka. Kalau 2020 berarti masa pandemik itu ya? Betul, masa pandemi awal-awal itu. Berarti memang pembelajaran juga virtual ya, online. Virtual, jahat itu. Jadi saya pikir dengan amanah itu, kemudian juga dosen itu, jadi saya ingin menambah ilmu lah gitu. Dan karena basic saya S1-nya ekonomi, saya balik lagi ke ekonomi S3-nya. Jadi biar karena kita tinggal di Husnul Khotimah, saya ingin Husnul Khotimah juga gitu. Betul. Jadi ingin ekonomi yang syariah lah gitu. Akhirnya saya juga sempat awalnya cari-cari info di Bandung, di Jakarta, tapi ternyata justru saya ketemu dengan Prof. Jai yang waktu itu santri ya, dan awal-awal pembina Husnul, alhamdulillah kata beliau itu kebetulan ada di Bogor gitu kan, di Ibnu Khaldun. Kebetulan waktu itu beliau juga kaprodinya gitu, di pasca sarjana. Ya alhamdulillah dengan arahan beliau saya kuliah di Ibnu Khaldun sampai selesai. Alhamdulillah kemarin 6 Januari udah sidang terbuka, tinggal nunggu wisuda. Gitu. Mungkin ada hal unik Ustadz, bagaimana perjuangan S3 Ustadz di Universitas Ibnu Khaldun ya? Bogor. Uniknya apa ya? Ya tentu mungkin seperti mahasiswa yang lainnya, dengan jarak yang begitu antara lumayan Kuningan dan Bogor ya. jauh Kuningan gitu ya. Bogor itu. Karena teman-teman seangkatan lain itu paling jauh itu Tangerang, Depok gitu. Jadi masih wilayah Bogornya, Jabodetabek ya. Jabodetabek. Saya yang paling jauh. Oh, ada lagi satu yang lebih jauh ternyata di Palembang atau dari Sumatera ya, dari Sumatera. Cuman jadi dia berapa pekan sekali lah gitu datang. Nah, kemudian yang paling menarik mungkin di awal-awal ya. Ketika itu saya belum tahu nih untuk mencapai ke Ibnu Khaldun tuh bagaimana caranya gitu ya. Jadi saya pikir udahlah pakai rental gitu. Cuman karena bukan kayak shuttle gitu ya, tidak ke full. Akhirnya bawa muter-muter dulu, nyampe ke sana hampir menjelang subuh gitu. Ya Jadi berangkat habis maghrib nyampe jam 3 pagi gitu. Setelah itu dikasih tahu sama ada saudara lagi di Jakarta tuh. Jadi dari Cirebon ke Gambir dulu, baru dari Gambir nanti naik KRL lagi ke Bogor. Gitu.
gitu. Jadi lebih simpel. Lebih simpel ya. Iya. Nah ini kalau terkait dengan ekonomi, kita Iya. mungkin mulai membahas atau ngobrolin terkait dengan ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan Ustadz, apa sebenarnya perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Oke. Kalau berbicara tentang ekonomi syariah, tentu kita tidak, lepas dari berbicara tentang Islam itu Betul, sendiri betul. ya. Karena kalau, sementara ini kan masyarakat memahaminya ekonomi syariah itu seolah-olah datang, belakangan gitu ya, karena ekonomi konven udah cukup Betul, betul. lama. Padahal dalam sejarah itu kita lihat munculnya ekonomi syariah ya dari munculnya Islam itu sendiri. Kan kalau kita hitung tahun Hijriah kan 1 Hijriah itu di Masehinya 622 Masehi ya. Sementara ekonomi konvensional itu lahir 1776, abad ke-17 18 gitu, ya? abad 18 bahkan. Gitu. Itu kan rentang yang begitu Iya. jauh ya. Dalam ekonomi syariah itu sendiri, itu ada perbedaan yang cukup signifikan dengan ekonomi konvensional ya. Di antaranya ada 5 hal gitu ya. 5 hal. 5 hal. Yang pertama dari dalil ataupun landasannya. Kemudian yang kedua dari tujuannya. Kemudian yang ketiga itu dari sifat kepemilikannya. Kemudian yang keempat dari sifat tentang bagi hasilnya. Ya. Yang kelima itu dari pengawasannya. Nah, yang pertama dari landasannya tentu kalau ekonomi syariah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi sebagai argumentasi atau hujah gitu ya. Betul gitu. Jadi karena dalam Islam itu agama itu bukan hanya rutinitas masalah spiritual saja gitu ya, saja betul. gitu, tapi di situ ada spiritual, ada muamalah. Jadi Muamalah. way of life lah, cara hidup gitu, dari kita bangun tidur sampai Betul. tidur kembali itu diatur dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi syariah itu. Kan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Allah berfirman, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dalil-dalil yang lain ya. Di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Gitu. Al-ayah ya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana posisi seorang muslim atau seorang manusia itu berbisnis, berinteraksi. Ada yang dari awal sudah diharapkan riba gitu, dan halalkan jual beli. Ada juga larangan untuk memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Gitu. Illa antakuna tijaratin angtaradi minkum, kecuali dengan perdagangan yang suka sama suka gitu di antara kamu. Jadi itu beberapa dalil lah gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya kalau masyarakat khususnya orang Indonesia mengatakan bahwa ini kan ekonomi syariah tuh kayak seolah-olah baru, padahal tidak ya. Tidak. Gitu. Memang seusia dari usia Islam itu sendiri gitu ya. Kan di dalam Islam juga dikenal Baitul Mal, betul, gitu kan. Betul. Bagaimana Rasulullah itu menghimpun perbendaharaan negara itu dengan luar biasa gitu kan, dan di situ didistribusikan sesuai dengan kepentingan kaum muslimin gitu ya. Jadi pondasi-pondasi ekonomi syariah itu memang sudah diletakkan ya oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Betul. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan ya. Kalau ekonomi syariah tujuannya adalah al-falah ya, di dunia dan akhirat gitu kan, dan juga keadilan sosial gitu. Jadi kalau ekonomi konvensional dia hanya pokoknya keuntungan ansih gitu ya. Jadi pokoknya bahkan dia dalam ekonomi konvensional itu menghalalkan riba. Nah, ini yang perbedaannya dengan ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga ada perbedaan sifat kepemilikan. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional itu kepemilikan itu mutlak. Jadi manakala saya punya HP, ya udah mau HP ini saya banting,
mau saya bakar, terserah saya. Itu konvensional tuh. Tapi kalau Islam, kepemilikan itu hakikatnya dari Allah. Jadi semua itu milik Allah. Bahkan diri kita bukan milik kita. Oke. Kenapa? Makanya ketika orang katakanlah yang tidak beragama lah gitu ya, orang ateis atau liberalis itu, dia suka mentato Betul. badannya kan. Ketika kenapa Anda mentato? Ya ini kan badan saya. Tapi kalau dalam Islam tidak bisa. Tidak Kenapa bisa. tidak mentato? Karena ini adalah milik Allah. Jadi kita harus menjaga diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang mudorot gitu, dari hal-hal yang bisa Jadi kalau untuk di dalam syariah bahwa seluruh kepemilikan adalah mutlak milik Allah. hakikatnya milik Allah. Hakikatnya gitu. ya. Jadi kita Sedangkan kalau konvensional itu memang milik hak seolah-olah pribadi gitu. aja gitu kan. Privat gitu ya. Iya, kan kita juga sering lihat mungkin di konten-konten orang luar negeri lah gitu yang mungkin dia ini liberal gitu, dia kadang membakar uangnya sendiri gitu, kalau saking kaya. Gitu. Di kita ya tidak bisa, bahkan di Indonesia pun tidak boleh membakar uang itu. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah tentang pembagian usaha ataupun bagi hasilnya. Jadi kalau ekonomi konven itu kan dia dengan presentasi dari modal gitu ya, misalnya perbankan konvensional itu ya, ketika misalnya ditetapkan pinjaman itu adalah 100 juta, bunganya misalnya adalah 10%, berarti kan ini kan daripada jumlah uang ya, menambahkan, itu kan riba gitu. Tapi kalau dalam Islam, misalnya contoh pinjaman untuk usaha gitu ya, ya dia harus bagi hasil gitu ya. Jadi itu fluktuatif gitu. Dan jadi dinamis ya, dinamis gitu, dinamis gitu. Tidak konstan atau ya. Iya, jadi baik itu ketika dalam keadaan untung ataupun rugi, dia ada sharing gitu, profit and loss sharing. Itu. Dan yang terakhir itu adanya beda pengawasan. Jadi kalau ekonomi konvensional itu kalau di negara kita itu OJK. Oke. Ya. Kemarin kebetulan silaturahim juga tuh ketua OJK di tingkat Ciayu Majak Kuning ya, dengan BSI silaturahim. Nah kalau ekonomi syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah, ada DSN UI, tambahannya plus OJK juga. Jadi dia lebih komplit dia dari sisi regulatornya OJK gitu, kemudian dari sisi kesyariahannya ada itu Dewan Pengawas Syariah dan DSN UI. Berarti bisa dipastikan juga ya bahwa memang lembaga kita ya, Yayasan Husnul Khotimah Kuningan itu juga terkait dengan perbankan juga kita menggunakan perbankan syariah, Ustaz, insya Allah. Jadi aman ya. Aman, insya Allah. Jadi untuk pembayaran SPP, kemudian payroll gaji itu kita sudah bank syariah semua. Oke, alhamdulillah. Jadi lebih menenteramkan. Lebih menenteramkan, insya Allah. Nah Ustadz, kalau sekarang itu kan kondisi modern sekarang ini ya, ini kan ada yang terkait dengan seperti e-wallet, pay later, fintech gitu ya. Nah kalau menurut pandangan Ustadz bagaimana nih kalau dari sisi ekonomi syariah? Baik, jadi kan sebetulnya seperti e-wallet ya atau uang elektronik money itu adalah sarana gitu ya, karena kita tidak bisa menafikan dari perkembangan zaman gitu ya. Karena rupanya ekonomi itu adalah bagian daripada Islam yang fleksibilitas ya, memiliki fleksibilitas. Iya, jadi dalam hal-hal yang tidak substansial dia boleh mengikuti zaman gitu ya. Karena kan ada dua kaidah ya, kalau kaidah ibadah itu laksanakanlah yang diperintahkan gitu ya. Kalau kaidah muamalah silahkan asal jangan dilakukan larangannya gitu. Jadi lebih kalau luas, dalam Islam mungkin kalau masalah akidah, ibadah itu ats-tsawabit gitu ya. Betul. Sedangkan kalau ekonomi kategorinya masuknya yang al-mutaghayyirat gitu ya. Betul. Jadi dalam fintech sendiri itu e-wallet ya, ada fatwa DSN MUI-nya itu kalau tidak salah nomor 116 ya tahun 2017 itu diperbolehkan. Iya, jadi asal tadi tidak ada unsur riba gitu ya, dipastikan tidak ada unsur riba. Jadi ketika deposit uang itu jadi tidak ada, kalau memang akadnya adalah wakalah
atau penitipan uang tidak ada penambahan gitu. Jadi Mhm. nanti khawatir ini kan, tapi kalau yang kemudian tidak ada penambahan oke gitu. Tapi kalau ada tambahan, ya itu berarti ada unsur riba gitu, harus dihindari. Nah, tapi juga ada yang, sekarang itu juga kayak agak cukup familiar ya, terkait Mhm, dengan saham. Nah, itu betul. bagaimana kalau menurut Ustaz? Ya, kalau terkait saham ya tentu kita harus lihat dulu, Mhm, produknya apa produknya. gitu ya. Jadi kalau produk-produk yang dihalalkan, yang sifatnya mubah itu boleh. Mhm. Jadi dilihat dari produknya dan lihat dari sistem, perhitungannya seperti apa gitu ya. Jadi tetap harus dianalisa dulu ya? Analisa dulu. Jangan tiba-tiba kita Iya, ya. makanya, dalam saham juga ada kategori saham-saham syariah, Betul. usaha-usaha syariah, ada saham konven. Jadi kita harus betul-betul jeli memilah, Mhm. eee, ba saham yang syariah gitu ya, biar kita lebih tentram, lebih tenang lah gitu ya dalam berbisnis gitu ya. Baik, selanjutnya nih Ustadz, kalau berarti untuk kita nih, karena kebetulan untuk para santri-santri ya, Iya, yang memang hidup di pesantren, iya, apa sekiranya mungkin peran yang bisa dilakukan oleh santri atau juga sivitas akademika gitu ya, iya, dalam perkembangan ekonomi syariah ke depan? iya. Baik, jadi, santri ya, khususnya nih santri Husnul Khotimah ya, santri Mhm. kita, insyaallah kan kita adalah pesantren modern lah Betul. gitu ya. Eee, jadi ada beberapa hal yang, diperlukan untuk, menyongsong bangkitnya, ekonomi syariah lah. Mhm. Karena dalam catatan, OJK sendiri ya, literasi ekonomi syariah dari tahun ke tahun itu meningkat. Nikah, Ya dari mhm. 2021 itu sekitar 9%, kemudian 2024 itu kalau tidak salah ya sekitar 20%-an ya, Mhm. dan terakhir 2025 itu, sudah sekitar 43% gitu ya literasi syariahnya. Walaupun Mhm. inklusi syariahnya itu sekitar 12-13%. Jadi, penggunaan layanan, Mhm. syariahnya. Nah, akan tetapi ini, membuat satu peluang bagi muslim khususnya Mhm. santri untuk bisa berkecimpung dalam, dan ikut andil ya. Tahun-tahun kemarin juga kan Husnu, ikut gabung dengan ada program dari gubernur itu OPOP ya, One Mhm. Product, One Pesantren One Betul. Product gitu ya. Nah ini juga, ke depannya bisa dilatih, ya diedukasi terus kepada santri ini mengenai ekonomi syariah dan dilatih untuk keterlibatan mereka, Mhm. itu. Makanya nanti ke depan bisa saja untuk khusus santri-santri misalkan jurusan IPS lah gitu yang Betul dia betul. ekonomi, dia bisa dilipatkan di pengelolaan misalnya, Alfamart gitu ya, Mhm. pengelolaan usaha-usaha Jadi divisi diberikan ekonomi, ruang lah ke diberikan depannya ya? ruang gitu Mhm. ya. Walaupun nanti tetap, ada pengawasan yang, intens dari, divisi ekonomi sendiri untuk melatih gitu kan. Bahkan kan di pesantren lain seperti di, Darut Tauhid itu ada, eee, khusus santri yang berusaha gitu oleh Jadi oleh untuk ada entrepreneur ya? kurikulumnya ya Heeh. Mhm. entrepreneurship gitu ya, jadi Mhm. Jadi diberikan kewirausahaan. skill, Betul, diberikan, betul. Karena, pembelajaran. di era sekarang ini kan, ekonomi yang semakin tidak menentu gitu kan, jadi Mhm. di samping mereka punya ijazah, juga harus punya Soft skill, skill ya? Betul keahlian, betul betul. betul Jadi betul. dalam ada bisnis online dan lain sebagainya kan, Mhm. anak-anak bisa lebih canggih lah nanti kalau dilatih gitu. Nah, mungkin kalau kita tarik ke terkait dengan pengamalan ya, mungkin apa tips sederhana yang bisa diterapkan ya untuk ekonomi syariah di kehidupan sehari-hari menurut Ustaz? Iya, jadi itu, mungkin lebih kepada pemahaman ya, Pemahaman ya? pemahaman. Jadi terkadang, mohon maaf, ada sebagian orang yang masih memisahkan, ini sholat, Betul betul. ini puasa, ya udah ibadah-ibadah. Tapi giliran muamalah, dia seolah-olah meninggalkan agamanya gitu. Jadi, Nah, udahlah ini mau bebas-bebas aja gitu. Nah iya ini iya. mungkin dari pemahaman itu yang harus kita koreksi bersama Mhm. bahwa kita dengan kita masuk Islam itu ya kita harus, sepenuhnya gitu, baik Mhm. itu ibadah kita, muamalah kita, sehingga, eee, masih miris kalau misalkan ada orang Islam yang masih punya,
rekening di misalkan Bank bank konvensional konven, gitu ya. padahal sudah ada nih Mhm bank mhm mhm. syariah, walaupun kan tetap masih apa namanya berusaha untuk Mhm ke arah mhm. murni syariah gitu ya, tapi ada wadahnya ya kita sokong Mhm. bersamalah Betul betul. gitu, seperti itu. Selanjutnya mungkin yang terakhir, Ya. Ustadz. Apa pesan Ustadz untuk, generasi muda agar tidak hanya melek digital, tapi juga Mhm. melek syariah? Nah, ini ya, jadi untuk masalah, ini tentu harus ada betul-betul pendekatan ya ke Mhm mhm. generasi muda, karena mereka itu bisa jadi kalau Rasulullah pernah menyampaikan, "Siapa kamu, siapa temanmu." Betul. Jadi Jadi, circle ya, circle circle itu gitu, jadi menentukan. menentukan siapa kamu, siapa yang kamu baca. Siapa kamu, ya itulah buku yang kamu baca atau apa yang Betul. kamu tonton gitu. Jadi akhirnya itu semua dari semua sisi itu kita harus perhatikan gitu. Ada Mmm. pendekatan dari, kita memberikan edukasi-edukasi di medsos tentang keislaman, Mhm kemudian mhm. juga, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana, kita itu butuh Mhm. dengan maknawiyah, dengan ruhiyah gitu. Sehingga itu menjadi pondasi untuk kita beraktivitas gitu. Ketika imannya kuat, Mhm. ruhiyahnya kuat, jadi kita aktivitas di luar juga sudah dengan suatu, basic yang bagus gitu. Sehingga tinggal dipoles dengan kemampuan digitalnya, maka Mhm. itu adalah suatu kesatuan yang bagus untuk meningkatkan, kualitas ekonomi syariah ke depannya gitu. Oke, alhamdulillah. Hatur nuhun Ustadz nih atas obrolan Terima yang kasih, menariknya. sama-sama, Pak Ya Yud. pemirsa HK TV dimanapun berada, ya. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Dr. Mulyana Saleh, ya, selaku Bendahara Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Kita ngobrol banyak tadi terkait dengan ekonomi syariah dan tentunya kita sebagai kaum muslimin tentu kita ingin syiar dakwah ya ekonomi syariah itu bangkit, hidup kembali dan menjadi lifestyle ya, Betul. menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai kaum muslimin Mmm. dan tentu kita juga husnul khotimah, di husnul khotimah juga kita berusaha juga untuk, menerapkan ya, terkait dengan ekonomi syariah. Oke, insya Allah kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Hatur nuhun, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama, iya, Ya. baik. Baik, alhamdulillah cukup sekian dari kami. Terima kasih. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.